Kalau saya dijadikan tersangka ya itu tidak adil. Kenapa? Karena saya tidak berbuat. Tidak berbuat bisa dijadikan tersangka, saya juga nggak tahu itu kalau bisa seperti itu. Halo para ahli forensik kimia, tolong dikasih masukan tentang teori penguapan sianida. Di dalam putusan perkara Jessica kasus kopi sianida, ada ahli forensik kimia yang mulai pertama kali melihat sisa sianida tersebut tanggal 10 Januari 2016. 10 Januari 2014 atau 4 hari sesudah kejadian kematian tanggal 6 Januari 2016. Kemudian ahli kimia tersebut menghitung mundur ke belakang dengan hitungan berapa besar sianida tersebut menguap mundur ke belakang per 24 jam. Dan akhirnya dia sampai kepada kesimpulan bahwa sianida tersebut diletakkan sekitar jam 16.30, 16.45 tanggal 6 Januari 2016, yang notabene pada saat itu memang si Jessica sudah ada di meja, dan itu menjadi salah satu unsur. Kalau bukan Jessica yang menaruh racun sianida tersebut, siapa lagi? Itulah teori hendak mau dikembangkan. Masalahnya teori mundur tersebut adalah per 24 jam ke belakang. 24 jam itu kan luas, ya, bisa luas, gak bisa dipakai patokan, ya. Apakah jam ke-18, jam ke-24, penguapannya berapa, itu beda-beda. Dan udah deh. Jadi benar-benar para ahli kimia forensik tolong dulu kasih pendapat, apakah teori tersebut benar. Kalau saya mengatakan tidak benar, saya tidak setuju total. Nasib Jessica, apakah berdasarkan putusan dengan 2 alat bukti, atau apakah putusan berdasarkan kemungkinan. Salah satu yang memberatkan Jessica adalah adanya pendapat dari seorang ahli forensik kimia yang bisa mengatakan bahwa sianida tersebut diletakkan sekitar 16.30 sampai dengan jam 16.45 pada tanggal 6 Januari 2016. Padahal ahli tersebut baru mulai melakukan penelitian pada tanggal 10 Januari 2014 atau 4 hari kemudian setelah terjadi kematian. Dan ahli tersebut membuat perhitungan penguapan tersebut dihitung mundur per 24 jam. Jadi tanggal 10, tanggal 9, tanggal 8 sampai dengan tanggal 6, akhirnya sampailah ahli tersebut mengatakan bahwa sianida tersebut diletakkan jam 16.30, kurang lebih jam segitu. Pertanyaannya, kalau hitungan mundurnya itu adalah 24 jam, kan 24 jam itu kan panjang, bisa jam kedua, jam ketiga, jam ke-23. Jadi bagaimana dia bisa menyimpulkan bahwa sianida tersebut diletakkan pada tanggal 6 Januari kurang lebih jam 16.30? Itu salah satu tantangan bagi pada ahli kimia, karena ini menyangkut nyawa orang. Lagi pula perhitungan ahli kimia yang di putusan ini bukan perhitungan penguapan per jam, tapi perhitungan penguapan per 24 jam mundur ke belakang. Jadi bisa saja penguapan tersebut jam ke-18, jam ke-15, berarti kan tidak pasti, tapi orang dihukum puluhan tahun penjara. Hotman Paris, Hotman 911. Bagaimana caranya menyelamatkan Jessica yang divonis bersalah atas sesuatu perbuatan yang belum pasti bersalah? Karena sudah tingkat putusannya sudah PK, sudah tidak bisa dirubah lagi. Putusannya sudah yang tertinggi, sudah tidak bisa lagi dirubah. Caranya adalah, kalau memang pimpinan negeri ini sependapat dengan saya bahwa jangan hukum orang yang belum pasti bersalah, terbukti bersalah, caranya adalah, satu-satunya adalah pastikan dulu bakal diampuni. Minta Jessica ajukan gerasi ke presiden, tapi tentu dengan catatan di belakang layar sudah ada komitmen akan dikabulkan gerasinya tersebut. Karena apa? Gerasi artinya mengakui perbuatan.
Kalau sampai Jessica permohonan gerasinya ditolak, maka makin blunder bagi Jessica, karena gerasi itu kan artinya memang perbuatan. Tapi satu-satunya jalan untuk membebaskan dia, proses hukum hanya ada itu. Sudah tidak ada PK di atas PK. PK tidak bisa 2 kali. Maka satu-satunya jalan hanya dengan gerasi dari presiden. Tapi tentu dengan catatan, gerasi hanya diajukan kalau sudah ada komitmen sebelumnya bahwa Presiden RI akan mengabulkan gerasi dari Jessica kopi sianida tersebut. Hotman dan kawan-kawan.